Banyak yang sulit membedakan antara WFH dengan libur. Masalah selama WFH ini adalah kita kerja sambil diawasi. Di kantor juga enggak sih sebenarnya, tapi experience-nya berbeda. Beda di mananya. Jika kita kerja di kantor, kita bertemu rekan kerja, saling berbagi pengetahuan, jadi lebih fokus dengan suasana kerjanya. Semua usaha akan ada harmoni dengan tempat saat kita melakukan aktivitas. Lalu saat ini tak jarang ada orang yang lebih nyaman kerja di rumah. Apa itu kerja di rumah? Kerja yang mengandalkan teknologi, bukan kerja konvensional seperti kerajinan tangan atau memasak. Karena kerjaan itu akan selalu berkembang seiring perkembangan zaman, mengikuti budaya, teknologi, dan kualitas masyarakat dan manusianya. Work from home, lebih tepat dikatakan work from everywhere. Sekarang lebih banyak bidang pekerjaan work from everywhere atau kerja di mana saja, karena memang tidak perlu hadir di kantor. Bisa di warung kopi, di kafe, dengan membawa laptop, kadang membawa smartphone sudah cukup, dengan aplikasi yang terkenal sama dengan yang di laptop. Dulu kerja yang bisa di mana saja diperlakukan sama, harus wajib hadir di kantor. Editor misalnya harus wajib ngantor, sama seperti pegawai administrasi. Namun sekarang setelah keterbukaan itu hadir, cukup kerjaan itu beres. Jika ada kendala atau proyek baru, tinggal diadakan Zoom meeting lewat aplikasi. Melakukan presentasi pun sekarang bisa dilakukan di mana saja melalui aplikasi. Kadang memang ada beberapa hal yang memang perlu di kantor. Kantor memang nyaman, ada AC, ada sofa, ada meja untuk bekerja. Banyaknya kerjaan kadang jadi terhambat karena harus bekerja di kantor. Saat stres di kantor dan di rumah, saya juga sering ke kafe atau ke warung kopi. Di sana bisa tenang, tidak seperti di rumah. Kalau sudah siang masih tidur juga. Dan saat di kantor, kalau berangkat harus pagi juga. Ke kantor saat khusus urgen. Saat saya diperlukan di kantor. Saat ini saya adalah contoh kerja WFH. Kenapa sama dengan kerja di kantor? Saya bisa kerja di kantor dan di rumah. Yang menjadi hambatan terbesarnya menyesuaikan waktu. Di kantor jelas jam 6 malam saya sudah stop bekerja dan harus pulang. Berangkat pagi lagi sampai seterusnya. Di rumah pun kadang suasananya tidak nyaman, ada tamu, ada keluarga yang berkunjung. Jadi cari tempat lain atau tempat santai yang dikhususkan untuk bekerja. Tempat seperti itu akan selalu ada selama ada manusia yang menggunakannya. Itu saat saya nggak mood kerja di rumah dan tidak pergi ke kantor. Gak masalah kerja di mana saja, pintar-pintar putar otak saja. Justru kalau terpaku pada satu tempat, kita susah mencari ruang lingkup baru. Ada satu hal juga yang sebenarnya sering saya pikirkan. Saat saya bekerja, harus mencari tambahan hasil. Apakah saya akan bisa bekerja lebih baik kalau double pekerjaan? Konteksnya ada dua, yaitu menambah pengalaman dan meningkatkan penghasilan. Saat saya dalam posisi nyaman di organisasi, gaji lumayan bagus, jabatan juga tidak rendah juga. Pertanyaan itu sudah menggoda, sangat menggoda sebagai orang yang sudah bekerja. Akhirnya langkah ini saya pikirkan, kini saya melakukan cara kerja efisien. Terus bagian waktu dibuat belajar, hasilnya bisa saya ceritakan karena mulai saja belum. Tapi saya mengambil langkah itu karena percaya bahwa saya sudah punya kinerja baik dan bisa punya kinerja lebih baik kalau sudah siap langkah untuk diri saya sendiri. Namun tidak menghiraukan pekerjaan saya, intinya mencari atau menjadi mandiri kerja di mana saja, namun tidak melupakan amanat dan menjaga standar yang harus dipenuhi dalam bekerja. Terima kasih sudah mendengarkan. Ini cuma perihal curhatan saya mengenai saya mau mencari penghasilan tambahan. Terima kasih, bye bye.